Rudi, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, Rudi, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, para peserta kajian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita tentang 10 hari terakhir Ramadan dan fikih i'tikaf. Ya, mungkin kita langsung lanjutkan ya. Kita sampai mana kemarin Mas Gusti? Ada yang sampai al-badlul wal ihsan. Sampai ini min ikhfa ya. Sekarang yang min hikami ikhfa. Oh iya, baik ya. Baik, kita lanjutkan. Min hikami ikhfa'i lailatul qadar, dan di antara hikmah disembunyikannya oleh Allah, artinya tidak dijelaskan tanggal berapa pastinya Lailatul Qadar itu, ikhfa ya, disembunyikan Lailatul Qadar, yaitu tanaquluha baina layalil ashri ala sahih. Jadi dia tanakul, berpindah-pindah di antara 10 malam Ramadan ya, ala sahih, pendapat yang sahih gitu. Jadi bisa jadi tahun ini mungkin 29, besok 27, besok 25, 23, 21, bisa jadi ya. Bisa jadi, intinya pindah-pindah ya. Maka hikmahnya adalah ayyajtahidal abdu tamama ijtihadi fi kulli lailatin, yaitu seorang hamba berusaha bersungguh-sungguh setiap malam, rojian, berharap antakuna hiya lailatul qadar, berharap bahwasanya antakuna hiya lailatul qadar, berharap itu adalah malam lailatul qadar, fayatahaqqaqu lahu quwwatu ta'abbud, maka terwujudlah kekuatan untuk beribadah ya, wasidqud du'ai fi kulli layali, dan doa yang jujur, doa yang ikhlas, tulus setiap malam, bitakuna aunan lahu ala baqiyati ami, supaya bisa menjadi pertolongan untuk menjalani sisa tahunnya, sisa tahun tersebut, seperti itu ya. Jadi ini hikmahnya ya, hikmah Lailatul Qadar itu disembunyikan ya. Jadi tidak ada apa namanya, tidak ada tanda tanggal-tanggal tertentu gitu ya. Tidak ada artinya harus begini, harus tanggal ini. Artinya ketika ada informasi ya, kalau kita bayangkan ketika ada informasi Lailatul Qadar itu malam ke-27, maka orang cuma maunya 27 aja gitu ya, 27, dan tidak mau yang hari-hari yang lainnya, seperti itu. Jadi supaya fokus ya, supaya fokus berdoa juga ya. Dan ini juga hikmahnya untuk mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang bermalas-malasan, seperti itu. Kita lanjutkan, di scroll Mas. Nah, wa min barakati lailatul qadri, di antara keberkahan Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kami turunkan Lailatul Qadar itu di malam yang berkah. Sehingga di antara berkah malam Lailatul Qadar, al amalu fiha afdalu min amali alfi syahr. Jadi beramal di bulan di Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan ya. 1000 bulan, dan ini jelas berarti ya, dalam Al-Qur'an bahkan disebutkan khairun, lebih baik. Ya, dan ini tentu kalau terlewat sangat-sangat rugi gitu ya. Karena kalau 1000 bulan dikonversi menjadi tahun itu sekitar 83 tahun 4 bulan. Ya. Dan kalau kita jelaskan yang ini panjang ya, tetapi ringkasnya ya ini aja ya. Dikonversi 1000 bulan menjadi 83,4 tahun. Ya, sedangkan ya usia kita nggak sampai di situ. Ya, usia kita itu antara 60 sampai 70 sebagaimana dalam hadis.
Dan anggaplah usia kita 60 ya. Dan itu pun 60 tidak dipakai untuk ibadah. Karena sepertiga usia kita, sekitar 20 tahun itu kita gunakan untuk tidur. Kemudian selebihnya lagi untuk kerja, untuk cari uang, jalan. Ya, mengapa umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih mulia daripada umat-umat terdahulu? Padahal umat-umat terdahulu itu kan usianya ratusan tahun, bahkan ada yang 1000 tahun, sebagaimana umat Nabi Nuh. Tapi kok mereka kan berarti kalau punya ahli ibadah, mereka punya ahli ibadah bisa jadi mereka ibadahnya ratusan tahun. Ya, sedangkan kita nggak sampai gitu loh. Tapi kok kita lebih mulia? Katanya ulama salah satunya adalah karena ada malam Lailatul Qadar. Ya, kita bayangkan misalnya kita menjalani 10 tahun Lailatul Qadar itu sudah 800 tahun ibadahnya. Kalau kita mendapati 10 dalam 10 tahun kita mendapati Lailatul Qadar berarti 830 tahun total ibadah. Nah, di situ penjelasan para ulama. Kita lanjutkan di situ juga fiha nuzulul Quran, nazalal Quran. Ya, pada malam Lailatul Qadar ini turun Al-Qur'an. Nah, di sini kita perlu studi kritis ya. Apakah Al-Qur'an itu turun tanggal 17 Ramadan sebagaimana yang dilakukan yang tersebar di masyarakat. Jadi ini studi kritis ya, kita perlu kritis. Jadi kalau di sini disebutkan ya bahwasanya jelas ya Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir. Dan ayat-ayat memang berbunyi Al-Qur'an turun di Lailatul Qadar ya. Ya, dan turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Turun Al-Qur'an di bulan Ramadan dan diturunkan tempatnya pada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, hanya saja kan kita sama-sama tahu Lailatul Qadar itu adalah 10 hari terakhir Ramadan. Jadi kalau kita mau kritis harusnya kan turunnya antara tanggal 20 sampai tanggal 30 gitu. Jadi tanggal 17 ini dari mana gitu ya. Ya, tanggal 17 dari mana? Ini kalau kita mau studi kritis. Ya, walaupun ada yang mengatakan 17 itu yang turunnya kepada Nabi gitu. Ya. Jadi Al-Qur'an itu kan turunnya pertama dari Baitul Izzah ke langit dunia. Baru nanti dari Jibril ke mana ke Nabi Muhammad SAW. Nah, yang turunnya itu adalah turunnya di Lailatul Qadar itu dari Baitul Izzah ke langit dunia dengan perantara Jibril. Nah, baru katanya yang ada pendapat juga 17 ini yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, pertama para ulama juga dia apa namanya memperselisihkan tanggalnya dan Syekh Mubarak Furi ya ahli tarikh itu merojihkan sekitar tanggal 20-an juga. Artinya tetap saja turunnya itu di 10 akhir Ramadan gitu. Ya, 10 akhir Ramadan. Ya. Sehingga kita perlu studi kritis ya tanggal 17 Ramadan ya. Padahal jelas di sini ya turunnya Lailatul Qadar dan Lailatul Qadar itu ya 10 hari terakhir Ramadan. Harusnya tanggal 20 sampai 30 seperti itu. Ya, Allah taala a'lam. Ya. Kita lanjutkan kemudian kasratu nuzulil malaikah bil khairi wa rahmah. Dan pada malam Lailatul Qadar itu banyak malaikat turun yang membawa kebaikan dan rahmah. Ya, dan ini tafsir dari surat Al-Qadar yang kita sering baca seperti itu. Ya, yaitu kan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan kenapa disebut dengan Lailatul Qadar? Ada beberapa penjelasan. Yang pertama karena pada malam itu ditulis takdir qadar, ditulis takdir sanawi namanya. Makanya disebut dengan qadar. Jadi alasan kenapa disebut Lailatul Qadar, malamnya Qadar, ya alasan pertama karena malam itu ditulisnya takdir sanawi. Ingat takdir sanawi ya, karena takdir banyak. Yang kedua karena diambil dari kata-kata Qadr, yaitu artinya sempit. Jadi Qadr itu maknanya sempit. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Ya, sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki dan yaqdir, menyempitkan. Sehingga asal kata qaf, da, ro itu artinya sempit. Jadi terjemahnya Lailatul Qadar malam yang sempit.
Nah, dijelaskan kenapa malam tersebut sempit, karena malaikat turun sangat banyak. Sehingga langit-langit itu jadi sempit, ya, ditempati oleh para malaikat. Malam yang langitnya sempit, ya, karena banyak sekali turun malaikat, dan juga turun juga malaikat Jibril. Ruh di situ tafsirnya adalah tanazzalal malaikat waruh, dan ruh di situ tafsirnya adalah malaikat Jibril. Ya, itu langit dunia jadi sempit, ya. Oleh karena itu sebagian lagi menjelaskan karena apa namanya, karena di langit banyak malaikat, sehingga salah satu ciri malam Lailatul Qadar itu pagi harinya matahari tidak terlalu silau. Kenapa? Karena ada cahaya malaikat juga. Malaikat itu dari nur gitu. Jadi nggak terlalu silau, karena tertutup dengan cahayanya malaikat yang turun sangat banyak di malam itu. Ya, nanti kita bahas cirinya, ya, seperti itu. Kita lanjutkan, ya, man qamaha, ya, jadi imanan, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena imanan, ingat, karena iman, ya, bukan begadang karena pengen main-main, billahi wa bima a'addahu min thawabi ahliha, dan beriman dengan apa yang telah Allah siapkan berupa pahala untuk orang yang hidupkan salat malam, wahtisaban, dan berharap lil ajri, berharap dengan pahala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dan Allah akan ampuni apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Seperti itu. Ya. Kemudian warjurja fiha ijabatud du'a, dan diharapkan pada malam Lailatul Qadar itu mustajab doa. Doa mustajab. Walihada awsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyata an taqula fiha. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Aisyah untuk berdoa di malam Lailatul Qadar. Ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan mencintai ampunan, dan maka ampunilah aku. Ini kita hafalkan, ya, doa ketika malam Lailatul Qadar. Lalu bagaimana cara membaca doa ini? Ya, cara membacanya adalah pertama dibaca sendiri-sendiri, karena hukum asal doa itu dibaca sendiri-sendiri. Ya, ini hukum asalnya. Yang kedua, dibaca pada malam hari, ya, malam hari, ya, bukan siang. Di mana malam itu ada dugaan kuat malam Lailatul Qadar. Kalau kita punya feeling, ya, kita perbanyak baca. Walaupun kita baca juga tiap malam, tapi ketika kita punya feeling dan ada tanda-tandanya malam Lailatul Qadar, ya, kita perbanyak membaca. Ya, kemudian tidak ada jumlah tertentu. Kita baca di sela-sela ibadah, di sela-sela baca Quran, di sela-sela sholat tarawih, di sela-sela kita sholat juga, seperti itu. Ya, karena ibadah pada malam Lailatul Qadar itu bervariasi, bisa sholat, zikir, doa, baca Al-Quran, pokoknya dihidupkan seperti itu. Ya, dihidupkan. Itu tata cara membaca doa Lailatul Qadar. Ya Allahumma inni afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ya, kemudian ijtihadun lailan wa naharan. Jadi Ramadan memang ijtihad, ya, yaitu bersungguh-sungguh malam dan siang. Ya, makanya ini nasihat, ya, terutama 10 malam hari Ramadan. Min wadhahiri taksiri fil asri ma yaf'aluhu ba'dun nas, di antara fenomena madhahir, fenomena taksir, meremehkan, lalai pada 10 malam hari terakhir yang banyak dilakukan manusia, minal ijtihadi fi ta'ati lailan, ya, yaitu lalai dalam bersungguh-sungguh dalam ketaatan malam, wal kasalu wal futuru nahar. Tapi kalau siang, ya, kalau siang nahar itu lemes sama males. Kasal, malas, futur, lemes siangnya. Nah, ini jangan sampai, ya. Jadi jangan sampai malam itu semangat, ya, tapi siangnya itu lemes, ya, males, itu enggak. Jadi bukan ini yang diharapkan. Wa minhum may yatazawwaju dzalika fayanamu 'anis sholati dhuhri wal asr. Ya, bahkan ada yang sampai yatazawwaj, sampai melampaui batas. Ya, kenapa? Akhirnya zuhurnya lolos, asar lolos. Ya, jadi saking semangatnya ibadah malam gitu, zuhur lolos gitu, ya. Bahkan disebutkan asar lolos gitu. Jadi jangan sampai gitu, ya. Ya, pada malam semangat, ya, siangnya kerjanya tidur aja, nggak ngapa-ngapain, ya. Seperti itu. Ya, apalagi yang memanfaatkan 10 malam akhir itu cuma main-main doang. Itikaf sih itikaf, ya, tapi ternyata ketika itikaf di masjid ngobrol,
ngobrol-ngobrol ini ya dan sebagainya. Nanti kita jelaskan tentang fikih etikaf ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi bahkan disebutkan bahwasanya Ramadan itu secara umum adalah dua jihad ya. Jihad di bulan Ramadan, jihad di siang hari puasa, jihad di malam hari berupa sholat malam. Kita lanjutkan, kemudian sholatul lail fil ashril awakhir. Sholat malam di 10 malam terakhir. Kasiru minal masajidi taqsimu sholatul laili fil ashril awakhir ila qismain. Ya, banyak masjid itu di 10 malam terakhir itu membagi sholat tarawih jadi dua gelombang. Ya, dua gelombang. Di Indonesia terkenal Masya Allah ya. Ada dua gelombang. Ada dua gelombang, gelombang pertama, gelombang kedua. Nah, bagaimana menyikapi hal ini? Kita lihat penjelasan al-masyru'u al-hirsu ala kiltas sholatain. Ya, yang disyariatkan, yang ideal kita semangat dua-duanya. Jadi sholat gelombang pertama, sholat gelombang kedua. Ya, dan ini alhamdulillah dilakukan oleh teman-teman kita di sini ya. Wa man syaqqa alaihi al-jam'u fa sholatu akhiril laili afdal. Barang siapa yang susah ya, agak susah menggabungkan keduanya, maka sholat di akhir malam itu lebih afdal. Ini pendapat beliau ya. Tapi kita nanti bacakan ada pendapat lain bahwasanya sholat di awal malam lebih afdal. Wallahu alam. Kita lanjutkan, kita baca lagi. Wa idza khasyiya alla yastayqiza, kalau dia khawatir nggak bisa bangun nanti, fala yanamu hatta yunhiya salatahu wa yutira. Jadi jangan dia tidur sampai dia selesaikan sholatnya dan witir bersama imam. Artinya ini sholat di awal malam. Ya, dan terkait dengan dua gelombang ini sudah dijelaskan banyak ulama. Ya, ada fatwanya banyak seperti itu. Ya, dan kalau pendapat yang sepegang, ya, jadi kalau memang ideal tuh dua gelombang. Dan ini yang dilakukan oleh sebagian ikhwan kita ya, alhamdulillah ya, dua gelombang semangat alhamdulillah. Dan kalau saya pegang pendapat yang lebih utama gelombang pertama dilakukan di awal malam. Jadi kalau memang nggak bisa dua-duanya, lebih baik gelombang pertama bersama imam. Karena ini ada penjelasan para ulama demikian. Ya, demikian. Makanya Syekh Saleh Fauzan mengatakan amma sholatul tarawih fa innahu sunnatun muakkadatun fa'alaha ba'da sholatil isya warati mubasyaratan. Ya, jadi sholat tarawih itu lebih afdal dilakukan langsung setelah isya. Ya, kenapa? Karena inilah yang dilakukan oleh para sahabat itu. Habis sholat isya mereka sholat tarawih berjamaah. Ya, tapi ini ingat ya, ini adalah sekedar afdoliyah. Ya, tidak boleh saling nyindir, saling celah gitu ya. Ya ini ya apa afdoliyah. Ya, ulama ikhtilaf apakah di pertama atau di akhir seperti itu. Ya, dan boleh menjadi dua gelombang nggak masalah. Kenapa? Karena kemarin kita jelaskan pendapat terkuat sholat tarawih termasuk sholat malam, dan sholat malam tidak ada batasan, tidak ada batasan rakaat. Hanya saja kalau ingin mencontoh Nabi, beliau tuh 11 rakaat. Ya, sebagaimana hadis. Dan mau di awal mau di akhir itu nggak masalah ya, karena ada hadis yang disebutkan bahwasanya ditanya ya, Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar ya, qala li Abi Bakrin mata tutir, Abu Bakar kapan kamu witir? Kemudian Abu Bakar menjawab, utidur min awal lail. Aku sholat di awal, aku witir di awal malam. Kemudian bertanya kepada Umar, mata tutir? Qala akhirul lail. Umar bilang saya akhir malam. Ya, maka Nabi mengomentari Abu Bakar sholat di awal malam, ya akhadha hadza bil hazm. Ya, Abu Bakar itu hati-hati. Ya, hati-hati, dia khawatir nggak bangun, maka sholat di awal malam. Sedangkan Umar akhadha hadza bil quwwah. Ya, sedangkan Umar ini orangnya kuat, artinya dia begitu yakin dia pasti bangun nanti di akhir malam, maka witirnya akhir malam seperti itu. Ya, jadi nggak usah terlalu diperdebatkan gitu ya, mau awal malam, dua malam ya, gelombang pertama, gelombang tengah malam nanti masing-masing ada keutamaan, yang penting sholat tarawih. Terlebih lagi sholat tarawih kalau kita kembali ke hukum asal ya, sholat hukumnya sunnah gitu ya. Jadi nggak usah ini ya, nggak usah yang merasa sholat di akhir malam merasa lebih bagus dan sebagainya seperti itu. Fokus ibadah saja. Kita lanjutkan ya. Wa min alamati Lailatul Qadri, di antara tanda malam Lailatul Qadar. Ini tanda-tandanya ya, insyaallah. Lailatul Qadrul Baljah. Ya, Lailatul Qadar itu adalah awal kebahagiaan, ya, awal sinar begitu. Ya, permulaan baljah itu permulaan fajar, jadi awal kehidupan ya. Ya, musyrikotun
artinya dia musyrikah, artinya dia bercahaya terbit gitu ya. Muniroh, muniroh itu bercahaya. Ya, tolakota la harata wala barid. Dan dia tolakoh, dia cerah tapi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Ya, fala yurma fiha bin najmi wala syihab, dan di sana tidak tertutup dengan apa, tidak terlihat, artinya tidak terlihat apa namanya, najm, bintang. Ya, bintang-bintang nggak terlalu terlihat. Ya, kemudian wala syihab, demikian juga dengan syihab itu meteor. Meteor ataupun meteorit dan sebagainya, syihab ya. Bagaimana setan itu kan dilempar dengan ini, dengan apa, dengan letusannya ya. Seperti syihab itu letusannya apa ya, cahaya gitu ya. Tandanya juga tatul syamsu fi sabihatiha bayda'a la syi'a laha. Ya, dan matahari itu terbit pada pagi harinya. Pagi harinya terbit itu tidak terlalu mencolok. Cahayanya tidak terlalu mencolok, tidak terlalu apa? Tidak terlalu apa namanya? Syi'a itu silau ya. Tidak terlalu silau dan terlihat putih. Akhfahallahu anna linajtahida fi taharriha, dan Allah menyembunyikannya kepada kita untuk agar kita bersungguh-sungguh mencarinya. Ya, jadi ini tanda malam Lailatul Qadar, dan sebagian lama tadi jelaskan karena malaikat banyak turun, langit jadi sempit dan malaikat itu dari cahaya, sehingga matahari pagi harinya terbit itu tidak terlalu silau. Kenapa? Karena sudah tertutup dengan cahaya para malaikat. Ini salah satu penjelasan seperti itu. Dan tanda-tanda lainnya adalah udara terasa sejuk, tenang dan cerah. Jadi subuhnya itu kok cerah banget ya, malamnya juga terasa cerah, tenang ya. Jadi ada ketenangan sendiri. Dan ini dirasakan bagi mereka yang punya iman. Kok malam ini kok tenang ya, nggak ria, nggak apa gitu ya. Hati juga sejuk rasanya gitu. Ya, sebagaimana dari hadis Ibnu Abbas, Lailatul Qadri Lailatul Samha. Lailatul Qadar malam yang indah, ya, tolaqah yang cerah, la harata wala baridata. Tidak panas dan tidak juga terlalu dingin. Tusbihu syamsu sabihataha du'aifata hamra. Ya, pagi harinya matahari itu terbit dengan cahaya yang dhaifah, lemah, dan hamra, kemerah-merahan. Ya, kemerah-merahan lemah. Artinya nggak seperti biasa kan, kalau kita lihat pagi hari itu dia warnanya kuning banget gitu ya. Seperti itu. Dan matahari itu sinarnya jernih dan tidak menyilaukan. Sebagaimana hadis dari Ubay, ya sabihatu lailatul qadri tatlu syamsu la syi'a laha liya'ka'annaha tasad hatta tartafi'a. Matahari tidak terlalu silau seperti bejana hingga tinggi, seperti itu. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan lagi. Ta'yinu lailatul qadri, penentuan malam ya, qala al-hafidz Ibnu Hajar, kata Hafiz Ibnu Hajar, ya, ikhtalafal ulama fi lailatul qadar. Para ulama itu ikhtilaf tentang Lailatul Qadar, ikhtilafan katsiran, sangat banyak ikhtilaf. Ya, artinya kapan waktunya, ininya dan sebagainya. Tahassala lana min madzhabihim fi dzalika aksaru min arba'ina qaulan. Jadi, dan dalam mazhab kami, katanya Ibnu Hajar ini Syafi'i ya. Itu dalam mazhab kami itu ada sekitar arba'ina qaulan, 40 pendapat. Masya Allah, banyak banget ya. Kama wa qawalana nadhiru zalika fi sa'atil jum'ah. Demikian juga sebagaimana terjadi dalam pendapat tentang waktu Jumat gitu. Ya, jadi sama ikhtilafnya. Wa qad kata fi ikhfa'i kulli minhima li aqal had fi talabihima. Ya, jadi sebagian ada yang mengatakan kalau dia Jumat itu lebih potensial, Jumat ganjil lebih potensial ya. Tetapi ketika berjumpa Lailatul Qadar dengan Jumat ya, itu tetap saja ikhfa'i kulli minhuma, tetap saja hikmahnya disembunyikan supaya apa ya? Supaya bersungguh-sungguh ketika mencari, seperti itu. Jadi tidak ada takyin Lailatul Qadar, sekali lagi ya, ditentukan seperti apa, pokoknya Lailatul Qadar tanggal ini, itu tidak ada. Baik, kita lanjutkan Mas Gusti. Ya, kemudian ada pembahasan arja lailah, arja lailatan, malam yang paling diharapkan sebagai malam Lailatul Qadar. Jadi ini malam yang paling diharapkan, katanya ulama. Arja lailah ya layali lailah, lailah al-qadar ya,
malam-malam yang paling diharapkan dari malam Lailatul Qadar hiya lailatu sab'in wa ishrina, malam ke-27. Malam, jadi ini yang paling diharapkan. Ya, ingat paling diharapkan, bukan pasti ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yajma'u ahlahu wa nisa'ahu wan nasa fima yaqumu bihim hatta sahar. Dan Nabi SAW mengumpulkan keluarganya, para istrinya dan manusia, kemudian banyak sholat malam bahkan sampai waktu sahur. Ya, sholat malamnya hampir semalaman gitu ya. Seperti itu. Ya, kenapa bisa tanggal 27 itu waktu yang paling diharapkan Lailatul Qadar? Ya karena memang ada hadis sebagaimana sahabat Ubay bin Ka'ab, beliau sampai bersumpah. Sahabat Ubay bin Ka'ab sampai bersumpah, wallahi, demi Allah, inni la a'lamu ayu lailatin hiya lailatul qadar allati amarona biha Rasulullah SAW. Aku tidaklah mengetahui malam yang diperintahkan Nabi untuk menghidupkannya, malam Lailatul Qadar, ya, bikiyamiha hiya lailatul sabihati sab'in wa ishrina, yaitu malam ke-27. Demikian juga hadis dari Muawiyah mengatakan Lailatul Qadri Lailatul Sab'in wa Ishrin. Lailatul Qadar itu malam ke-27. Ya. Lalu bagaimana mengkombinasi ini semua? Jawabannya adalah sebagian ulama menjelaskan tadi, Ibnu Hajar menjelaskan arjahul aqwal annaha fil witri min ashril akhirah wa annaha tatalaqal. Pendapat terkuat Lailatul Qadar itu pokoknya 10 malam terakhir dan berpindah-pindah. Seperti itu. Nah, sehingga apa namanya taufiknya atau dijamak dari dalil-dalil ini bahwasanya 27 itu malam yang paling diharapkan. Paling diharapkan, berharap ya artinya, dan para ulama menjelaskan dari semua kemungkinan pindah-pindah tersebut paling banyak 27. Paling banyak 27. Oleh karena itu kalau malam 27 di beberapa negara Islam, Saudi, Bahrain, Yaman, itu masjidnya paling penuh tanggal 27. Ya bahkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu paling penuh, ya sampai tumpah meluah itu tanggal 27. Ya, lihat aja nanti ya seperti itu. Ya, oleh karena itu ada pembahasan di sini. Pembahasan lanjutan, hal yu'tamaru lailatus sabi wal ishrin. Apakah disunahkan melakukan umroh pada malam ke-27? Ya, apakah disunahkan melakukan umroh gitu ya. Kita lihat penjelasan lailatul sabi wal ishrin min Ramadan min layalil lati turja fiha lailatul qadar. Malam ke-27 di bulan Ramadan yang sangat diharapkan itu adalah malam Lailatul Qadar, lakin la dalila ala takhsisiha bil umrah, tapi nggak ada dalil mengkhususkan dengan umroh. Ini nggak ada dalilnya ya. Artinya sengaja umroh tanggal 27 karena mengetahui ada keutamaan. Itu enggak. Ya, tetapi kalau memang kesempatannya memang hanya tanggal 27, udah lakukan. Jadi yang nggak boleh itu adalah meyakini khususnya karena nggak ada dalil. Tapi kalau memang saat itu pas ya, ada momen, kesempatan tanggal 27 malam, udah umroh silakan. Innamal fadlu fi ya bil qaim, bahkan perintahnya malam Lailatul Qadar itu dihidupkan dengan qiyam salat. Ya, li hadis man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi. Ini hadisnya qoma, qiyamul lail, menghidupkan malam, salat dan sebagainya. Walam yakul mani tamaro. Ya, hadisnya bukan barang siapa yang umroh. Ya, memang ada hadis ya, memang ada hadis umratun fi ramadhana ta'dilu hajjah. Umroh di bulan Ramadan itu pahalanya senilai haji. Ya, memang ada hadisnya, ini sahih, tapi walam yakul umratun fi lailati sabi wal ishrin. Dan tapi hadisnya tidak mengatakan umroh pada tanggal 27 malam Ramadan. Enggak. Seperti itu. Ya, jadi bukan begitu dalilnya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan, dan ini pembahasan terakhir sepertinya ya untuk 10 malam terakhir ya, sesuai dengan silabus kita. A'malu bil khawatim ya. Namanya amal itu tergantung dengan penutupnya. Dan ini sesuai dengan hadis innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal sesuai dengan penutupnya. Makanya kan kita berharap husnul khatimah ya. Akhir yang baik ya, seperti itu. Karena ada yang dia ahli maksiat di akhir bertobat wafat. Bahkan ada yang ahli ibadah di akhir hayat itu dia malah bermaksiat ya, waliyazubillah.
kita lihat penjelasan, kita bacakan penjelasan ulama, innal khayla idza qarabat nihayatas sibaq, ya, sesungguhnya kuda apabila telah sampai di akhir, di ujung perlombaan, akhrajat ahsana ma indana indaha indaha, dia mengeluarkan semua kemampuan yang paling bagus, makin ngebut ya. Wa min ahsana ma fima baqiya ghafurallahu lahu, dan demikian juga kita, ya, kita berbuat baik semakin bagus di sisa terakhir, semoga Allah mengampuni yang telah lewat. Wal ibratu bi kamalin nihayati la bi naqsi bidayah, dan tentu saja kita mengambil, kita menjadikan patokan di akhir, tidak juga mengurangi semangat di awal. Ya, jadi jangan sampai salah paham juga di awal, nggak ngapa-ngapain, nanti ajalah kita tutup ya. Ternyata kita dicabut nyawa kita kan belum tentu. Ya belum tentu sampai. Jadi jangan sampai jadi alasan juga di awal Ramadan lemes-lemes dulu, bahkan nggak ada amal sama sekali. Allahumma aidda alaina Ramadana bi afiyatin wa iman. Ya Allah, siapkanlah kami Ramadan dengan afiah, kesehatan, keselamatan dan keimanan, seperti itu. Ya, dan kita pernah bahas kemarin ya. Katanya Ibnu Jauzi, jangan sampai kuda pacu lebih pinter, karena kuda pacu itu di akhir tuh makin kencang dia. Ya, seperti itu. Fala takun al khairu aftona minka, katanya Ibnu Jauzi. Jangan sampai kuda pacu lebih cerdas dari kamu. Ya, kalau kita malah kok makin lemes di akhir Ramadan, seperti itu. Iya Mas Gusti, insya Allah ini materi kita sudah cukup ya, tentang 10 akhir sesuai dengan silabus. Kita sampai sini insya Allah. Besok itikaf 2 pertemuan dan Indonesia pertemuan Bertauhid, terakhir tentang Afi. fikih hari raya insya Allah ya. Insya Allah ada waktu untuk tanya jawab, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas penjelasannya. Dan sekarang waktunya untuk tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya dengan melakukan raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom ataupun YouTube dengan pertanyaan yang sesuai dengan tema. Dan dipersilahkan kepada Abu Wafa untuk bertanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau nanya Ustadz, berkaitan tadi dengan tanda malam Lailatul Qadar. Itu kan tandanya malam itu cerah, tenang, terus tidak tampak bintang, sedangkan paginya itu matahari tidak menyilaukan atau menyejukkan. Terus yang ingin ditanyakan itu, paginya itu apakah besoknya, jadi malam sebelumnya itu Lailatul Qadar, apa paginya itu bahwa nanti malam itu akan Lailatul Qadar? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ana ingin nanyakan, kalau menghidupkan malam itu untuk mencari Lailatul Qadar, apakah laki-laki itu wajib untuk itikaf, atau misalkan laki-laki itu beribadahnya di rumah, mengingat masjid yang melakukan itikaf itu jauh dari tempat kediaman. Mungkin itu saja Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau subuhnya itu maksudnya adalah subuh besoknya ya. Jadi bukan subuh yang sekarang. Ya, dan ini memang diketahui setelah subuh berarti. Dan ya, setelah subuh, dan ini juga berarti termasuk hikmah disembunyikannya Lailatul Qadar. Jadi baru ketahuan besok pagi. Ya, subuh besoknya, bukan subuh yang akan datang, tapi subuh besoknya. Jadi malamnya, tapi masih ada tanda di malamnya ya. Kalau dia cerah, bintang-bintang nggak terlalu silau. Kemudian kita pun merasakan ketenangan, kok beda rasanya malam ini, lebih tenang, lebih santai, lebih ini, seperti itu ya. Kalau ada kelezatan sendiri dalam ibadah, nah kita berharap mudah-mudahan itu malam Lailatul Qadar ya. Kemudian adapun apakah harus itikaf? Jawabannya tidak. Ya, jadi iktikaf bukan syarat mendapatkan malam Lailatul Qadar. Iktikaf ya. Saya share tulisan saya ntar ya. Ya. Jadi iktikaf di masjid itu bukan syarat mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi iktikafnya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tidak harus iktikaf di masjid ya. Oke, ini saya lihat ya. Nah ini ya, jadi iktikaf di masjid bukan syarat mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nanti silakan baca di sini. Ya, saya jelaskan dalil-dalilnya. Kenapa? Karena
Lailatul Qadar itu malam. Malam, bukan waktu, bukan tempat, malam. Dan kita pernah jelaskan juga, semua orang pasti mendapati malam Lailatul Qadar. Jadi sekali lagi, semua orang pasti mendapati malam Lailatul Qadar, hanya saja ketika malam Lailatul Qadar itu lewat atau menjumpai dia, ada yang tidur, ada yang bermaksiat, ada yang ibadah, ada yang sholat ya. Jadi jangan khawatir, semua dapat malam Lailatul Qadar. Semua menjumpai, hanya saja beda keadaan saat itu. Ya silakan baca nanti sindal dalilnya sudah saya jelaskan. Ya baik, demikian insyaallah. Baik Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Selanjutnya pada Rita dipersilakan untuk bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya izin bertanya, soalnya kalau lewat YouTube lewat chat kadang-kadang nggak kebagian jawabannya. Jadi saya ingin bertanya Pak Ustadz, kalau di malam bulan puasa Ramadan, terutama untuk 10 hari terakhir ini, apakah kalau kita mendengarkan YouTube tentang ceramah-ceramah dari misalnya Pak Zakir Naik, Ustadz Adi Hidayat, kemudian Ustadz Yusuf Estes dan lain-lain, ya termasuk cerita tentang kenapa orang di negara Eropa itu memilih menjadi mu'alaf, apakah itu bisa termasuk di dalam salah satu amalan-amalan ibadah di dalam bulan puasa dan khususnya 10 hari terakhir? Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengar kajian online berarti ya. Di 10 malam terakhir Ramadan ya. Kita ibadahnya sesuai dengan arahan ulama. Ya, jadi penjelasan ulama itu ibadahnya adalah ibadah yang mahdhah. Ibadah murni ya, seperti sholat, ngaji, baca Al-Quran, zikir, berdoa, sholat malam seperti itu. Ya, adapun itu bisa di lain waktu itu juga bagus ya, tapi likullu maqamin maqal. Setiap waktu ada tempatnya, ada ucapannya gitu. Ya, jadi kalau malam Lailatul Qadar ya tanya ulama dihidupkan dengan ibadah mahdhah, ibadah murni, artinya memang kita khususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau saya pribadi ya saya nggak ngisi dengan kajian atau dengar online. Ya, tapi fokus dengan ibadah mahdhah tadi, perbanyak sholat, perbanyak ngaji, perbanyak baca Al-Quran, dan yang lain-lain. Allah alam ya, demikian Ibu. Mudah-mudahan bisa jawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana menasihati orang yang tidak mau memanfaatkan Ramadan, padahal sudah dinasihati secara baik, pelan dan tidak memaksa. Sangat disayangkan saja setiap tahun tidak ada perubahan Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ya, mungkin kita bacakan ayat ya, wama alaina illa balagul mubin ya. Jadi kita hanya menyampaikan saja dengan hikmah. Adapun memberikan hidayah ya kita hidayah taufik yaitu di luar kemampuan kita ya. Jadi sudah bagus ya, sampaikan dengan tadi sudah bagus ya, sampaikan dengan baik, dengan nasihat, dengan hikmah. Cuma mungkin ditambah dengan doa yang serius ya, karena yang membuka hati hanya Allah. Ya, hidayah taufik itu hanya Allah, hak prerogatif Allah. Demikian insyaallah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Selanjutnya, apakah boleh Ustaz iktikaf di rumah Ustaz, mengingat ada anak-anak, dan apakah boleh beriktikaf hanya di 3 hari terakhir Ramadan Ustaz? Ya, pertama iktikaf itu hanya di masjid. Jadi syarat iktikaf di masjid Kak. Jadi nggak ada istilah iktikaf di rumah. Ya, iktikaf hanya di masjid. Ya, dan pendapat terkuat masjid manapun ya, tidak harus 3 masjid Nabawi, Haram dan Aqsa. Ya, jadi maksudnya adalah ibadah di rumah itu boleh insyaallah. Dan kenapa harus 3 hari ya? Kenapa 3 hari terakhir ya? Kenapa enggak 10 malam? Kita usahakan aja. Artinya jangan ya kita bisa ibadah ya di sela-sela sambil menyusui, sambil apa, tidak menghalangi kita dari berzikir astagfirullah la haula wala quwata illa billah. Itu masih bisa. Jadi insya Allah tidak ada uzur gitu ya, yang sibuk pegang anak, yang ini dan sebagainya. Kalau nggak bisa baca Al-Quran sambil pegang anak, berzikir ya, astagfirullah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah, dan sebagainya. Demikian insya Allah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Selanjutnya, izin bertanya, apakah boleh mengajak
anak yang berusia 8 tahun untuk beriktikaf, Ustaz. Sedang dikarenakan Ananda semangat untuk mengikuti iktikaf ke masjid dan alhamdulillah sekarang juga mengikuti kajian, Ustaz. Iya, jawabannya boleh jawabannya. Saya punya tulisan ya, kalau nggak salah di Muslim Hour ID, jadi kita boleh ya, membawa anak-anak ke masjid. Ya, syaratnya adalah pertama ya kita jelaskan baik-baik bahwa tidak boleh main-main yang mengganggu. Jadi boleh ya, bawa anak-anak ke masjid. Yang kedua kita jangan cuek ketika anak-anak itu mulai melakukan hal-hal mengganggu jamaah lain, teriak-teriak, lari-lari, kita tegur. Nah, sebagian kita di sini ya para orang tua bawa anak-anak tapi cuek, anak-anaknya dilepas ya, lari sana lari sini, ribut ya, teriak-teriak di belakang, ganggu konsentrasi, tentu ini. Jadi kita tengah-tengah, tidak dilarang total dan ya diawasi begitu. Demikian insyaallah. Baik, Ustaz. Selanjutnya saya izin bertanya, saya seorang wanita, saya sholat sendiri di rumah, saya sholat tarawih sebelum tidur, lalu menjelang subuh saya melakukan sholat witir, Ustaz. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Diperbolehkan, insyaallah. Justru itu yang bagus ya. Yang bagus bahwasanya sholat witir itu di akhir, penutup dari sholat. Itu yang ideal, insyaallah. Dan selanjutnya, Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana menentukan malam ganjil dan genapnya 10 malam terakhir Ustadz? Dihitung dari awal atau mengikuti ketentuan sholat id yang biasanya ada 2 pendapat Ustadz. Jadi ada keraguan mana yang genap dan yang mana yang ganjil Ustadz. Ya, kemarin kita sudah jelaskan ya bahwasanya malam ganjil dan genap itu kita nggak tahu. Ya, kenapa? Karena kita nggak tahu Ramadan itu 30 hari atau 29 hari. Kalau dia 30 hari maka sesuai dengan hitungan kita 21 ganjil, 21 genap, 23 ganjil, 25 ganjil kalau dia 30 hari. Masalahnya kalau dia 29 ya 29 hari bisa jadi yang kita hitung genap jadi ganjil. Ya karena hadisnya kan taharru lailatul qadar asyrul bawaki, asabul bawaki, carilah malam qadar di 10 hari tersisa. 10 hari tersisa atau 7 hari tersisa. Nah, kalau Ramadan hanya 29 malam, kalau Ramadan hanya 29 malam berarti 10 hari terakhir itu berarti dimulai dari tanggal 20. Dimulai tanggal 20 gitu. Ya. Jadi kebalik itunya. Oleh karena itu hikmahnya di sini para ulama katanya justru benar-benar disembunyikan. Ya jadi jangan hanya semangat ganjil aja. Siapa tahu Ramadan 29 hari gitu. Ya demikian insyaallah. Selanjutnya yang dimaksud dengan sholat gelombang kedua itu apa Ustaz? Apakah sholat tahajudnya, sholat apa Ustaz? Sholat tarawihnya gelombang kedua. Sholat tarawih. Ya karena tarawih itu kan sholat malam, definisi sholat tarawih adalah sholat malam di bulan Ramadan. Dan sholat malam itu tidak ada batasan rakaatnya. Jadi boleh ya gelombangnya, itu maksudnya. Ya Ustaz. Selanjutnya izin bertanya Ustaz, ketika Ana bangun sekitar jam 3 malam, lalu sholat malam, apakah itu bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar juga Ustaz? Iya dapat. Karena malam Lailatul Qadar itu semua malam yang dimulai dari setelah. Jadi definisi malam itu setelah maghrib sampai subuh. Jadi dapat semuanya. Baik Ustaz. Bagaimana Ustaz? Boleh 1-2 pertanyaan lagi boleh. Baik. Selanjutnya izin bertanya, saya seorang freelancer Ustaz, sehingga banyak pekerjaan. Lalu ketika itikaf, apakah saya boleh membawa laptop lalu mengerjakan pekerjaan tersebut Ustaz di masjid? Iya, oke. Jawabannya boleh, insyaallah. Boleh. Artinya walaupun selayaknya diisi dengan ibadah. Diisi dengan ibadah. Artinya kalau bisa, kalau memang artinya diaturnya begini ya. Kita ke masjid itu tujuannya ibadah. Dan definisi itikaf besok kita bahasnya adalah menjauhi manusia. Jadi waktu untuk Allah. Jadi sekiranya nanti di masjid tersebut kita mayoritas waktu kita ngerjain tugas kantor ya lebih baik gak usah gitu. Lebih baik kita itikaf berapa jam, kemudian pulang ngerjain di rumah karena di antara adab di masjid adalah tidak boleh mengerjakan urusan dunia, membicarakan urusan dunia di masjid. Seperti itu. Jadi kalau seperti itu idealnya ya
di masjid itu ibadah, ketika ngerjain tugas pulang. Seperti itu. Ya, adapun tadi itu mungkin kalau di sela-sela kerjain sebentar, artinya mayoritas kegiatannya ibadah, ya di situ hanya selang-selang sebentar aja. Ya, seperti itu. Wallahu taala. Baik Ustaz, selanjutnya Bismillah Ustaz, izin bertanya, apakah termasuk beriktikaf di masjid jika dilakukan di musola atau masjid kantor yang semisal belum diwakafkan secara nas, lisan ataupun tulisan oleh developer atau owner tanah atau Iya, hal baik ya. semisal. Baik ini. Baik. Ini saya ada tulisan ya. Tulisan saya share dulu. Pertama, syarat itikaf harus di masjid. Jadi syarat itikaf harus di masjid ya. Jadi nggak boleh musola. Jadi itikaf harus di masjid. Ya. Tidak boleh di musola. Ini saya share dulu tulisannya. Nanti bisa baca ya. Saya punya tulisan ya, perbedaan antara masjid dan musola. Ya, nanti cari di ini ya, cari di Muslim Afiyah atau Muslim Aurai, di tempat saya banyak nulis ya. Atau langsung saya jawab aja ya, nanti nyari di situ ya. Jadi pertama, iktikaf hanya bisa di masjid, tidak boleh di musola. Lalu apa bedanya masjid dengan musola? Bedanya ya. Ini ada ikhtilaf juga, tapi pendapat yang sepegang dari pendapat ulama, pertama masjid itu didirikan sholat Jumat. Kemudian yang kedua ada sholat 5 waktu di situ. Ya, kemudian yang ketiga adalah orang bebas masuk kapanpun, tidak terhalangi. Jadi kalau ada orang saya pengen masuk, oh iya nggak boleh. Nah sehingga musola kantor bukan masjid, ya karena tutup, kemudian bisa jadi sholat subuh nggak ada di situ, bahkan nggak ada sholat Jumat. Nah contoh masjid lagi misalnya masjid di mall, ya. Jadi ada berapa mall masjidnya besar gitu ya. Ada masjid besar gitu, seperti beberapa mall di Jakarta itu. Di situ sholat 5 waktu. Ya, bahkan subuh pun ada yang sholat, pegawai-pegawainya sholat di situ, yang jaga, yang apa, didirikan sholat. Kemudian sholat Jumat juga ada. Dan kemudian orang kapanpun bisa masuk, silahkan gitu ya. Ya, artinya walaupun mallnya tutup, tapi kalau orang ke masjid bisa masuk. Ya, itu termasuk masjid ya. Kalau yang di mall-mall besar di ini, bahkan di beberapa perkantoran yang intinya seperti itu. Jadi itu bedanya masjid dengan musola, dan hanya sah di masjid i'tikafnya. Ya, kemudian selanjutnya yang kedua tadi apa ya, Mas? Yang kedua tadi, Mas Gusti, lupa ingat. Yang ini, jadi masjid tersebut belum diwakafkan secara nas, lisan ataupun tulisan oleh Oh iya, developer. baik ya, oke baik. Dan saya punya tulisan juga ya, masjid itu tidak harus wakaf. Ya, masjid itu tidak harus wakaf ya. Bentar, saya share deh, biar nggak penasaran tulisannya. Sebentar. Jadi ini. Tadi saya punya tulisan juga ya. Oh ini saya share juga biar nggak penasaran ya. Saya carikan. Nah ini. Jadi memang dulu sempat ini saya tulis 2017 sempat heboh nih ya. Apakah masjid harus wakaf apa enggak? Sempat heboh dulu ya. Jadi akhirnya Iwan itu nanya ke pengurus, ini masjid ini wakaf apa enggak? Masjid ini wakaf apa enggak? Kenapa? Karena pengen i'tikaf. Karena kalau masjid ini bukan wakaf, ini berarti bukan masjid katanya. Sehingga nggak mau i'tikaf. Jadi sempat heboh, sehingga saya buat tulisan seperti ini. Jadi pendapat terkuat bahwasanya semua masjid itu sudah otomatis wakaf. Ya, semua masjid sudah otomatis wakaf. Dalilnya adalah wa anna masajida lillah. Sesungguhnya masjid milik Allah. Ini tulisan-tulisan di sini ya. Ya, saya jelaskan di sini ya pendapat para ulama. Jadi namanya masjid sudah otomatis wakaf. Adapun pengurusan surat apa dan sebagainya itu adalah masalah administrasi ke negara. Ya, beda gitu ya. Itu masalah administrasi ke negara. Adapun kalau sudah orang tuh bilang saya ini bangun masjid, berarti udah otomatis wakaf gitu. Ya, adapun tentang sudah diurus belum wakafnya, itu administrasi, sama seperti nikah gitu ya. Yang penting sudah terpenuhi ininya, rukun nikahnya, udah sah nikahnya meskipun belum dicatat di negara. Seperti itu. Jadi kurang lebih demikian. Ya dulu nih heboh banget ini. Akhirnya saya buat tulisan seperti itu.
Ya, dan tentang ini ya, ini ya pas banget tulisannya saya share. Ini perbedaan masjid dan musola. Nanti baca di sini ya, bedanya masjid dan musola. Ini saya tentunya pendapat ulama ya, saya nukil ya, bukan pendapat saya. Silahkan baca nanti di situ ya. Ya baik, demikian Mas Gusti, insya Allah mungkin dicukupkan. Besok subuh kita lanjutkan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan fikihnya dan jawaban atas pertanyaannya. Semoga Allah selalu mempermudah urusan antum dan keluarga Ustaz, baik urusan di dunia dan di akhirat. Dan juga kepada seluruh peserta, semoga Allah juga memberikan kepada kita semua kemudahan hidup, baik urusan di dunia dan juga di akhirat. Dan kami minta mohon maaf jika banyak kekurangan dari kami. Dan sebelum kita tutup, mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Ustaz, dipersilakan jika ingin keluar dari ruangan Zoom ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.